Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi, dalam ibadah pagi. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan di awal bulan yang baru, tahun yang baru. Tuhan masih memberikan kesempatan kembali kita datang kepada Tuhan untuk kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengan pujian bersamamu. Bersamamu Bapa. Ini Tuhan yang menjadi kerinduan kami di dalam kami memasuki menjalani tahun yang baru. Tanpa pimpinan penyertaan Engkau Tuhan,
kami tidak mampu Tuhan. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini Tuhan. Pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan, persoalan, kesukaran, kesulitan apa yang kami hadapi. Namun jikalau kehidupan kami bersama dengan Engkau, kami boleh merasakan kasih-Mu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami yakin bahwa Engkau akan menolong, menyertai, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di pertengahan awal tahun 2026 ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan tuntunan bimbingan lewat firman dan Roh Kudus-Mu itu yang menjadikan tuntunan kami dalam kami berjalan di dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab Tuhan, hadirlah Engkau dalam ibadah pagi hari ini. Engkau hadir, nyatakan kehendak Engkau bagi kehidupan kami lewat firman dan Roh Kudus-Mu. Pakailah kami, pelayan dan yang Kau percayakan untuk melayani Engkau pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu dari segala kekurangan dosa kami Tuhan, dan urapi kami semua Tuhan dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita, nyanyi dan bersoraklah. Janji seperti
Haleluya. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, kita agungkan, karena Dialah penyelamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita naik lagi pujian Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan Segala yang terjadi di hidupku, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada segala yang terjadi di hidupku, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu Tuhan bukan waktu kita. Bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya, semua akan indah pada waktunya. Haleluya, kalau kita bisa menanti waktunya Tuhan, sekalipun dalam proses dalam hidup kita, sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan bertolak belakang dengan logika kita, tetapi kalau kita bisa tetap percaya, menanti dengan iman waktunya Tuhan, maka di situ indah pada waktunya. Puji Tuhan, kita akan naikkan lagi pujian untuk mempersiapkan hati kita di dalam kita mendengar, menerima firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan setiap pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, yang oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan, Engkau memberikan kami kembali kesempatan Tuhan, untuk kami dapat datang menghadap hadirat Tuhan, memuji, membesarkan pribadi Tuhan. Teristimewa kesempatan untuk kami kembali menikmati firman-Mu Tuhan. Firman yang bagaikan pelita yang dapat menerangi langkah-langkah perjalanan hidup kami. Sehingga saat kami menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup, firman-Mu akan menuntun langkah kami. Sehingga kami tidak takut, tidak khawatir dan bimbang. Namun kami yakin dan percaya di dalam firman-Mu ada jalan keluar dan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon pertolongan penyertaan Tuhan dari kehidupan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu, ampuni dari segala kekurangan kelemahan, dan urapi hamba-Mu dalam urapan Roh Kudus. Pakailah hidup ini menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan bagi seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, Engkau berikan kemurahan-Mu untuk firman Tuhan boleh bekerja dalam setiap kehidupan umat-Mu yang mau percaya dan menerima akan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh umat Tuhan, biji mata kesayangan Tuhan, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan berikan kemurahan hingga pada pagi hari ini. Di tahun 2026, di bulan Januari ini, kita boleh kembali bertemu, kita boleh kembali bersekutu untuk menikmati kasih dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan dengan tema dari Tuhan datang pertolonganku. Ini tema firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan baca, kita akan dengar bersama, yakni firman Tuhan dengan tema dari Tuhan datang pertolonganku. Dapat kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga,
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 dan nanti akan dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Kita Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan, Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, kita perhatikan khususnya di dalam ayat yang ke-9, di mana dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat Tuhan atas umat-Mu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa pertolongan dan berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya, bukan dari manusia siapapun, tetapi pertolongan maupun berkat itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai kehidupan umat Tuhan, marilah kita taruh kepercayaan kita dan kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong kehidupan kita dan yang dapat memberikan berkatnya kepada kita. Ya, jangan kita mempercayakan hidup ini kepada manusia. Jangan pula kita mempercayakan atau menaruh pengharapan kita kepada manusia. Justru Alkitab katakan dalam kitab Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang bersandar, yang mengandalkan atau berharap kepada manusia. Tapi sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau menikmati pertolongan Tuhan, kalau kita mau menikmati berkat dari Tuhan, maka kepercayaan kita dan pengharapan kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan datang memberi pertolongan, Tuhan datang mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan saudaraku. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ketiga ini, yang sudah kita baca bersama tadi, kita dapat memperhatikan bahwa di dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, Daud sedang menghadapi musuh, ya. Di mana dikatakan di dalam ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Jadi di dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 ini, di sini Daud mengungkapkan atau menyatakan bahwa betapa banyaknya musuh yang dihadapi oleh Daud. Betapa banyaknya musuh yang menyerang kehidupan Daud. Ya. Demikian pula buat kehidupan kita. Kita sebagai kehidupan manusia yang ditandai dengan kelemahan dan keterbatasan, kita merasa, Tuhan, betapa banyaknya pergumulan dalam hidupku. Betapa banyaknya persoalan-persoalan yang aku hadapi. Bahkan mungkin di awal tahun 2026 ini, di bulan Januari, kita langsung diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, masalah, pergumulan yang begitu banyak, yang secara manusia kita tidak mampu menghadapi semua ini, ya, karena kita manusia adalah kehidupan yang lemah, yang kecil, yang terbatas.
kita tidak bisa menghadapi semua musuh, artinya menghadapi semua masalah, persoalan, pergumulan seorang diri. Kita memerlukan pribadi Tuhan yang dapat menolong kehidupan kita. Nah, di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa banyaknya orang yang bangkit menyerang aku. Nah, di dalam menghadapi musuh yang begitu banyak ini, artinya buat kita sekarang menghadapi pergumulan, persoalan dalam hidup yang begitu banyak menerpa kehidupan kita. Nah, ada dua perkara yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 3 ini. Ya, di dalam menghadapi musuh yang begitu banyak, artinya secara rohani untuk kita dalam menghadapi banyaknya pergumulan, persoalan dalam hidup, maka ada dua perkara yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 3. Perkara yang pertama yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi banyaknya musuh itu dalam ayat yang kelima, yaitu berseru kepada Tuhan. Mari kita baca kembali Mazmur pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ya, terima kasih. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi banyaknya musuh, di mana dia sendiri tidak mampu menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak. Maka yang dilakukan oleh Daud dalam ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Berseru itu sama dengan berdoa. Ya, jadi dalam menghadapi banyaknya persoalan, banyaknya pergumulan dalam hidup, perkara yang pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah berseru atau berdoa kepada Tuhan. Ya, tidak ada cara lain untuk mengalami pertolongan Tuhan, untuk menikmati berkat dari Tuhan. Ya, mari kita berseru. Artinya kita berdoa kepada Tuhan. Ya, saat kita berseru kepada Tuhan atau saat kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kehidupan kita dengan memberi kelegaan bagi kita. Mari kita baca dalam Mazmur 118 ayat yang kelima. Mazmur pasal 118 ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Terus Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Puji Tuhan. Saat kita menghadapi kesesakan, kesesakan itu artinya penderitaan dalam hidup, maka kita berseru, berdoa kepada Tuhan, dan nanti Tuhan akan menjawab. Lewat apa? Tuhan menjawab kita dengan memberi kelegaan. Kelegaan itu kata lainnya adalah kelepasan. Itu kata lain dari kelegaan, yaitu kelepasan. Jadi di dalam menghadapi pergumulan, persoalan, masalah yang menerpa kehidupan kita yang begitu banyak bagaikan musuh yang dihadapi Daud begitu banyak, maka perkara yang pertama yang mesti kita lakukan adalah berseru, berdoa kepada Tuhan. Nah, saat kita berseru, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dengan memberi kelegaan atau kelepasan dalam hidup kita. Ya, ada kelegaan atau kelepasan yang Tuhan kerjakan kalau kita berseru atau berdoa kepada Tuhan. Kita dilepaskan dari masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Mungkin menghadapi pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pekerjaan, pergumulan dalam kehidupan nikah, rumah tangga, keluarga. Suami menghadapi istri, istri menghadapi suami, orang tua menghadapi persoalan anak, bahkan menghadapi mertua dengan menantu dalam hubungannya, ya, bahkan menghadapi banyak hal. Apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi, sampai di dalam menghadapi pergumulan dalam persoalan ibadah, pelayanan kita,
yang seringkali banyak masalah di dalam ibadah pelayanan, maka jalan keluarnya adalah berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan nanti akan memberi kelegaan atau kelepasan. Tuhan lepaskan kita dari persoalan nikah, rumah tangga, persoalan usaha, pekerjaan, ekonomi, sakit, penyakit, sampai dalam persoalan dalam ibadah pelayanan kita. Tuhan akan tolong, Tuhan akan lepaskan, Tuhan berikan kelegaan. Ya, ada contoh di dalam Alkitab, yaitu kehidupan bangsa Israel, umat Tuhan, bangsa Israel, di mana waktu itu umat Tuhan bangsa Israel berada di Mesir selama 430 tahun. Bangsa Israel ini berada di Mesir, dan selama 430 tahun bangsa Israel berada di Mesir, mereka menghadapi kesengsaraan, mereka menghadapi penderitaan dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan yang dihadapi oleh bangsa Israel, umat Tuhan waktu itu, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui penderitaan yang dialami umatnya bangsa Israel. Sehingga Tuhan turun, Tuhan datang untuk melepaskan Israel dari Mesir. Untuk Tuhan bawa ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itulah negeri Kanaan. Mari kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Nah ini, Tuhan telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Siapa umat Tuhan? Itulah Israel. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, saudaraku, di dalam ayat 7 ini ada 3 perkara yang Tuhan lakukan kepada umat Israel. Yang pertama, Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat Israel. Itu perkara yang pertama yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan kepada umatnya Israel. Yaitu Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya di tanah Mesir. Mesir itu gambaran dari dunia ini secara rohani. Sebagaimana Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya di tanah Mesir, yaitu Israel. Demikian pula sekarang ini secara rohani, Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan kita umat Tuhan di dunia ini. Begitu banyak orang-orang Kristen yang mengalami kesengsaraan di dalam dunia ini. Mengalami tekanan, tindasan, aniaya dan lain sebagainya di dalam dunia ini. Dan Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan yang dialami oleh kehidupan kita umat Tuhan. Ya, jadi jangan kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak peduli kalau kita menghadapi kesengsaraan. Ingat firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 7 bahwa Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan yang kita alami dalam dunia ini. Perkara yang kedua yang Tuhan lakukan kepada umat Israel, yaitu Tuhan telah mendengar seruan mereka. Tuhan mendengar seruan mereka, artinya Tuhan mendengar doa-doa umat Tuhan Israel. Nah, kalau Tuhan mendengar seruan umatnya Israel, saya percaya kita juga sebagai umat Tuhan saat ini, Tuhan juga mendengar seruan kita. Oleh sebab itu mari kita berseru, berdoa. Jangan andalkan kekuatan manusia kita, jangan andalkan orang lain untuk menyelesaikan persoalan masalah yang kita hadapi, tapi andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Lewat apa? Kita berseru, berdoa kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan mendengar seruan doa kita. Sama seperti dulu Tuhan mendengar seruan doa umatnya Israel. Dan perkara yang ketiga yang Tuhan kerjakan kepada umatnya Israel, yaitu Tuhan mengetahui penderitaan mereka.
Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Dan saya percaya juga pagi hari ini Tuhan tahu penderitaan yang sedang kita alami tanpa kita harus menceritakan kepada siapapun. Mungkin kita simpan penderitaan itu di dalam hati kita, tetapi Tuhan yang tahu persis apa yang ada dalam hati. Tuhan melihat dan Dia tahu, kenal hati kita. Dia tahu penderitaan yang kita alami. Dan sekarang kita lihat dalam ayat yang ke-8, apa janji Tuhan kepada umatnya Israel. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Sebab itu aku dengan huruf A besar, yaitu Tuhan, telah turun atau datang untuk melepaskan umat Tuhan dari tangan orang Mesir. Terus, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. terima kasih sampai di situ. Ya. Nah, di sini kita melihat Tuhan yang mengetahui penderitaan umatnya. Tuhan yang memperhatikan kesengsaraan umatnya. Dan Tuhan juga yang mendengar seruan umatnya. Di dalam ayat 8, Tuhan turun, Tuhan datang untuk melepaskan umatnya dari penderitaan, dari kesengsaraan mereka di tanah Mesir. Untuk Tuhan bawa umatnya ini ke suatu negeri yang baik dan luas. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Susu dan madu itu sesuatu yang manis, saudaraku. Itu susu dan madu, sesuatu yang manis. Dari tanah Mesir, di mana di tanah Mesir umat Israel mengalami penderitaan, kesengsaraan, Tuhan bawa, Tuhan lepaskan untuk menikmati suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, yaitu kehidupan yang manis. Dan inilah janji Tuhan buat kita pagi hari ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pengalaman hidup yang menderita, pengalaman hidup yang sengsara. Tuhan akan bawa kita keluar dari penderitaan, kesengsaraan yang kita alami. Tuhan akan bawa kita keluar untuk menikmati kehidupan yang berlimpah susu dan madunya, yaitu kehidupan yang manis. Ya, dari penderitaan, dari kesengsaraan, Tuhan bawa kita kepada kehidupan yang manis, kehidupan yang penuh dengan damai, kehidupan yang penuh dengan kesukaan, kebahagiaan, suasana yang manis, bagaikan susu dan madu itu manis. Tuhan mau bawa keluar kehidupan kita saat ini dari penderitaan, kesengsaraan, asalkan kita mau berseru kepada Tuhan. Ya, mari kita mau berseru kepada Tuhan. Ini pertama yang harus kita lakukan, seperti yang dilakukan Daud dalam menghadapi banyak musuh, berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong setiap kehidupan yang berseru kepadanya. Dalam Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Terus, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? ya, puji Tuhan. Nah, di sini kita lihat, kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu. Tuhan tidak akan menunda-nunda waktu untuk menolong kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Dan pasti Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu. Segera Dia akan datang menolong. Asalkan kita mau berseru kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Seperti yang dilakukan oleh umat Israel saat di tanah Mesir. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi musuh yang banyak itu di dalam Mazmur pasal 3, yaitu Daud membaringkan diri lalu tidur. Dalam Mazmur pasal 3 ayat yang ke-6. Tolong dibacakan Mazmur 3 ayat 6. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Iya. Aku membaringkan diri lalu tidur. Apa maksudnya membaringkan diri lalu tidur?
Jangan kita artikan secara hurufiah ya. Membaringkan diri lalu tidur dalam pengertian rohaninya adalah kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Jadi menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, masalah yang begitu banyak, perkara yang kedua yang kita lakukan adalah berserah sepenuh kepada Tuhan. Bagaikan kita membaringkan diri lalu tidur. Ya. Kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Kita belajar dalam menghadapi persoalan pergumulan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Ayo berserah sepenuh sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Berikan kesempatan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau berserah sepenuh kepada Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-6 tadi, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kalau kita mau berserah sepenuh kepada Tuhan di dalam menghadapi setiap persoalan, maka Tuhan akan menopang kehidupan kita. Menopang artinya adalah menguatkan agar kita tidak menjadi lemah dan jatuh. Itu arti kata menopang, menguatkan agar kehidupan kita tidak menjadi lemah dan jatuh. Nah, saat kita berserah sepenuh kepada Tuhan, Tuhan akan menopang kita. Artinya Tuhan akan menguatkan kita supaya kita tidak lemah, tidak jatuh dalam menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup yang begitu banyak. Nah, lewat apa kehidupan kita ditopang oleh Tuhan? Tuhan itu menopang kehidupan kita lewat firman yang penuh kekuasaan. Surat Ibrani pasal 1 ayat 3a. Surat Ibrani pasal 1 ayat 3a. Suratan Ibrani pasal 1 ayat 3 bagian A. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Nah, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Yang penuh kekuasaan. Ini Tuhan menopang hidup kita itu lewat firman yang penuh kekuasaan. Jadi firman Tuhan itu penuh kuasa. Ya, firman Tuhan bukan hanya sekedar tulisan yang kita baca dalam Alkitab, hanya khotbah yang disampaikan oleh pendeta hamba Tuhan, bukan. Ya, tapi firman Tuhan itu kalau kita yakini, kita imani, firman Tuhan itu berkuasa. Ya, sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, perkara yang kedua dalam menghadapi pergumulan persoalan yang begitu banyak menekan hidup kita bagaikan musuh yang begitu banyak dihadapi oleh Daud, kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Bagaikan Daud membaringkan diri lalu tidur, maka nanti Tuhan akan menopang kehidupan kita. Artinya Tuhan menguatkan kita supaya kita tidak lemah dan jatuh. Dan lewat firman Tuhan, Tuhan menopang kehidupan kita. Puji Tuhan. Untuk itu mari umat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dua perkara ini kita perhatikan dan kita lakukan dalam hidup untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Yaitu yang pertama, kita berseru kepada Tuhan, berdoa, maka Tuhan akan melepaskan, Tuhan memberikan kelegaan. Yang kedua, yaitu kita berserah diri sepenuh kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Alkitab katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah apa yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Tuhan nanti yang akan bertindak. Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita semua. Sebagai ayat terakhir kita membaca dalam dua ayat, yaitu yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 5, dan nanti setelah itu surat 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, kita baca lebih dulu Mazmur 37 ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Teruskan. Dan ia akan bertindak. Iya, puji Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak bagi kita. Yang selanjutnya 1 Petrus pasal yang kelima. Surat 1 Petrus pasal yang kelima. Kita akan membaca
di mana di sini dikatakan kita akan mengalami pemeliharaan dari Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Iya, sebab Ia yang memelihara kamu. sebab Tuhan yang memelihara kamu. Tuhan memelihara kehidupan kita, artinya Tuhan memperhatikan, memperdulikan hidup kita. Tuhan tidak akan biarkan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Mari kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini kita boleh menikmati kuasa pertolongan dan berkat dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sanggup menolong setiap pergumulan yang kami alami dalam hidup kami. Betapa banyak pun persoalan yang kami hadapi, kami percaya Engkau sanggup menyelesaikannya. Sebab dari Tuhanlah pertolongan dalam hidup kami. Untuk itu biarlah kami mau mengikuti apa yang Engkau nyatakan di dalam firman-Mu. Menghadapi pergumulan persoalan dalam hidup, kami tidak mengandalkan kekuatan manusia kami, tapi kami andalkan pribadi-Mu. Oleh sebab itu biarlah kami mau belajar untuk berseru, berdoa kepada Tuhan, supaya kami alami pertolongan Tuhan dan juga berserah sepenuh kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat pengalaman yang nyata dalam hidup kami, di mana Tuhan menolong setiap kehidupan kami semua, memberikan kelegaan, memberikan kelepasan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Bahkan Tuhan menopang kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap persoalan pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu saat ini. Biarlah dengan iman kami yakini lewat firman-Mu, Engkau menolong saat ini juga. Tuhan bekerja dalam kehidupan umat-Mu semua. Biarlah Engkau simpan, Engkau taruhkan firman-Mu dalam hati kami, untuk firman ini terus boleh bekerja, menuntun, memimpin langkah-langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum ibadah kita diakhiri, kita akan menaikkan satu pujian, Tangan Kuat yang Memegangku. Bila ku angkat tanganku menyerah, takkan turun tangan membela, sebab
kami datang kepada Engkau. Lewat firman yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Itu bagaikan Tuhan, pintu yang terbuka, jalan yang terbuka dalam menghadapi pergumulan, persoalan-persoalan yang kami hadapi. Di mana lewat firman-Mu, dalam menghadapi pergumulan yang begitu banyak seperti yang dihadapi oleh Raja Daud. Untuk yang pertama, berseru datang kepada Engkau. Di dalam kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Di saat kami datang berseru kepada Engkau, maka di situ Tuhan, Engkau datang untuk menolong dalam kehidupan kami. Yang kedua, kehidupan kami bisa berserah sepenuh kepada Engkau. Sehingga saat kami boleh berserah kepada Engkau, tangan Engkau yang menopang dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam firman-Mu, disitulah Tuhan ada jawaban kami selalu, jalan keluar yang kami hadapi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan di dalam ibadah pagi hari ini dalam tangan Engkau. Segala bentuk musuh-musuh itulah pergumulan dalam kehidupan kami yang tidak mampu kami hadapi, yang serasa begitu berat, begitu besar persoalan yang kami hadapi. Lewat firman-Mu Tuhan, kami mau berseru kepada Engkau. Lewat firman-Mu Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau. Sehingga ada satu kelegaan dalam hati ini Tuhan. Ada satu keyakinan, pengharapan Engkau menolong, menopang, menguatkan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, taruhkan firman-Mu itu di dalam hati kami Tuhan. Biarlah itu yang senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu yang boleh mengikuti siaran ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi berkat Tuhan bagi sidang jemaat-Mu, memberikan jalan keluar yang apa yang dihadapi dari sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan berikan roh yang takut kepada Engkau, berikan hikmat, akal budi dari sorga dalam menghadapi pergumulan persoalan-persoalan bangsa kami yang besar ini Tuhan. Tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tapi biarlah lewat kekuatan pertolongan yang daripada Engkau. Haleluya, kami yakin Engkau akan memberikan jalan keluar dibagi ke berkat bagi seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga PRRI beserta karyawan yang sudah memberikan sarana buat kami bisa beribadah dan berita Injil-Mu boleh diberitakan. Terima kasih Tuhan, dan kami mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.